Sampean kudu meditasi, kudu kholwat. Yang masuk ke alam akhirat itu adalah ruh, bukan jasmani. Jasmani sampean boleh keadaan berdiri, keadaan duduk atau berbaring. Lanjut sampean fungsekno dzikir sirul asrar. Fungsikan dzikir sirul asrar. Artinya apa? Sampean kudu mlebu menyang pangrasa pangiman di dalam diri sampean urip iku sejatine urip, sejatine Allah wujude. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Saben-saben diri kita manusia itu ada sesuatu yang samar yang disebut hayyun urip hidup, sing wujude disebut wujude Allah wa huwa wujudullah. Itulah wujudnya Allah. Tatkala di dalam hati sampean sudah tidak sadarkan diri alias lalai dengan selain urip, itu berarti Anda sudah tinggalkan alam dunia. Kadang-kadang orang yang seperti itu ditampakkan kasafi, Pak. Berupa apa? Roh ini keluar. Assalamualaikum Gus. Ngapunten sandarengi. Gus, sejatine pengertian masuklah ke alam akhirat. Padahal saat ini kita masih di alam kasunyatan. Untuk pengertian sebenarnya kita masuk ke alam akhirat itu penjelasannya yang mantep ke diri kita itu yang bagaimana kita masuk ke alam akhirat itu. Bermatur. Sebelum penjelasan yang spesifik tentang masuk ke alam akhirat, perlu diketahui ad-dunya al-kaunu ay ad-dunya dzulmah. Dunya iki asli peteng, Pak. Asli nih. Iki tak jelasno dulu tentang dunia, sebab kita harus tinggalkan dunia. Ngalam dunia iki aslinya itu gelap. Anda mengatakan terang, itu kan karena ada cahaya, lagi tidak? Aslinya peteng, Pak. Artinya apa? Ruhaniah kita jikalau mandang selain Allah wujudnya itu perkara sing peteng, berarti disebut hati yang gelap. Berarti posisi hati atau ruh kita itu ada di alam dunia. Alam akhirat itu adalah alam yang padang sejatine. Tapi opo kok dadi peteng ing mungguh golongan ahli hijab, terutama surat Al-Isra 72 tadi. Karena apa? Karena gelape alam kuwi mau ati kita itu dipenuhi Tuhan sakliyane Gusti. Lo itu lo persoalannya. Udah. Terus maksud daripada perintah udkhul fi alamil akhirah, bagaimana caranya? Ngeten. Sampai kudu meditasi, kudu kholwat. Yang masuk ke alam akhirat itu adalah ruh, bukan jasmani. Jasmani sampan boleh keadaan berdiri, keadaan duduk atau berbaring. Lanjut sampan fungsekno dzikir sirul asrar. Fungsikan dzikir sirul asrar. Artinya apa? Sampan kudu mlebu menyang pangrasa pangiman di dalam diri sampean urip iku sejatine urip, sejatine Allah wujude. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Saben-saben diri kita manusia itu ada sesuatu yang samar yang disebut hayyun urip
hidup sing wujude disebut wujude Allah wa huwa wujudullah. Itulah wujudnya Allah. Tatkala di dalam hati sampean sudah tidak sadarkan diri alias lalai dengan selain urip, itu berarti Anda sudah tinggalkan alam dunia. Kadang-kadang orang yang seperti itu ditampakkan kasafi, Pak. Berupa apa? Roh ini keluar, tapi itu nggak penting. Kasaf itu nggak penting. Yang terpenting adalah dalam hati jenengan ini yang muncul sudah tidak ada iman diri makhluk. Makanya saya skema kemarin dulu itu tentang perjalanan orang yang tinggalkan dunia menuju alam akhirat itu kan gini. Setelah kita terdidik ilmu tauhid, ya dah, terus hati kita ada iman yang khusus terhadap diri sejati yaitu Allah dalam diri, itu tetanda jenengan sudah dimasukkan di alam muraqabah. Setelah itu jenengan berhubung terus memfungsikan dzikir sirul asrar di alam muraqabah. Alam muraqabah alam yang jenengan dalam hati itu sudah terasa Allah itu dekat, tapi belum bertemu. Belum. Kalau Rasulullah mengatakan antak budallaha ka'annaka lahu tara fa ilam takun tara, jenengan merasa selalu dilihat oleh Allah. Apapun kondisi sampean, keadaan sampean melakukan apapun, hati itu selalu merasa dilihat oleh Allah. Itu artinya jenengan ini selalu dilayani Allah. Hati rasa itu masih ada di dalam terus. Yang seperti itu, apabila itu terus menerus, maka Allah akan memindahkan yang namanya alam muraqabah ke alam fana. Apa? Anda akan lalai terhadap apapun selain Allah, termasuk istri jenengan sing cantik. Lali wis. Jangankan selain diri Anda gak dilupakan Allah hati ini, diri Anda pun lupa. Iku gambaran ketika sampean tidur. Roh awake? Mboten. Meripat merem tapi ketinggal apa-apa. Nah, disinilah nanti akan Allah masukkan di alam makrifat. Niki prosesnya. Nek jenengan tanya cara spesifik termudah untuk masuk ke alam akhirat, yaitu lakukanlah dzikir sirul asrar di setiap kahanan apapun, lebih-lebih jenengan iki posisi sendiri, boleh dengan berdiri, duduk atau berbaring. Hati sampean masuk onang sakjroning rasa, maksudnya merasakan kehadiran wujudnya Allah urip di dalam diri jenengan, termasuk sing nglakokno napas mlebu metu, jantung berdenyut, darah berputar dan apapun. Udah, teruskan fokus hatimu di situ. Tapi ingat, akal jangan diikutkan. Nek akal sampean ikutkan, pedot saraf sampean. Jatuhnya Anda dibawa ke lawang atau ke menur. Bukan persoalannya ati iku mengomel nang Gusti Allah, enggak, akal pedot. Akhirnya apa, Pak? Nyun sewu. Yes, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Maksudnya, gampang ngamuk, gampang mecayopo. Boleh banyak orang yang takut. Akhirnya Pak RT RW gak ngatasi, nyeluk Pak Kepala Desa.
Akhirnya kepala desa piye njukuk motor dicancang budalno nang lawang. Ayo, sapa sing rugi? Tapi nek hanya hati yang sampean gunakan untuk menemui yang esa dalam diri Anda, memang nanti jenengan ikut dimasukkan ke alam fana, di mana hati sampean entah sak detik, rong detik, atau sak menit, sak jam, itu terserah Allah. Tandanya hatimu lalai terhadap siapapun. Ning jroning ati bergemuruh aku Allah, itu aja. Wis. Lali diri jenengan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ketika ada di fana itu akale ya melu lali apa ora? Nek akale melu lali, ngapunten, iku namanya makom khos, jenengan iki jadab dohir batin. Gak kenek, gak bisa sampean jak ngomong wong iki. Meneng ngeten. Wis pokoknya dia itu sudah wis prai hukum syariat. Ngertos prai ya? Udah nggak bisa dihukumi hukum syariat, nggak bisa. Cara orang laki-laki misalkan dia itu pakai sarung celana sholat, enggak sualan cekak bolong pisan, ambune gak enak pisan, ini nggak tahu diumbah. Masuk masjid musola nggak pernah pakai sendal, sholat ini galengan, wis gak bisa dijak komunikasi pak orang itu. Tapi kalau fananya itu dimasukkan di khawasul khawas, akal masih bisa jenengan iki, oh iki anakku, iki bojoku dan lain sebagainya. Oh waktunya kerja, dijak ngomong juga nyambung, tapi hati sampean gak sambung. Hati sampean terus yang ada cuman ingsun Allah. Wis terserah kita di proses Allah di mana itu. Wis itulah caranya jenengan kalau yang dimaksud meninggalkan alam dunia ku ruh, berarti ruh sampean telah kefanaan selain Allah, itulah jenengan telah meninggalkan ngalam dunia menuju mana? Alam akhirat. Ada hadis dalilnya, ada Qur'annya surat Al-Ahzab 21, dan ini termasuk teladan Kanjeng Rasul terhadap kita sebagai umat. Wujudnya teladan uswatun hasanahnya beliau adalah liman kana yarjullaha, ono oning ati sampean keinginan ketemu Gusti iku syaratin yang kudu kholwat, meditasi topo. Tujuannya kemana? Wal yaumal akhirah, masuk di alam akhirat. Dan ini tentunya tidak bisa lepas dengan dzikir. Wa dzakarallaha katsir, perbanyaklah dzikir, yaitu carane miturut Quran itu carane seperti itu. Tak jelas no dengan sejelas-jelasnya dzikir sirul asr genahno, ketika berdiri boleh, ketika duduk boleh, ketika berbaring boleh. Waku'udan kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran. Di situ fungsekno sirul asr, mboten ngucap Pak, mboten ngucap Allah Allah, mboten lesan, just diem ae kaya wong sing kakean boleh dilakukan di tengah sawah, di manapun boleh. Sakersa jenengan ning omah kok sanjae kelihatannya banyak penghalang, kegangguan anak, kegangguan bojo, mlebu ae nang jero tebu. Wis lungguh ning jero tebu. Gembul ulok, gembul semut, gembul apa lah. Wis meditasi monggo. Atau di belakang rumah pakai ae bikin gubuk-gubukan kecil-kecilan kuno, meditasi teng mriku. Kalau ingin tidak ada gangguan anak dan keluarga yang lain, itu caranya. Oke, tasik wonten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, setelah kholwat umum selama 2,5 tahun ini dan saya istiqomah ke Sumber Tebu, saya ke istilah Jawanya gong lewang-lewong itu hanya sak seret gitu. Mengingat pertanyaannya ya, mengingat kolesterol sama asam urat ini sudah menjangkit saya, sewaktu-waktu saya mati walaupun sesaat itu, apakah ini masih dikategorikan wong wuto nanti di alam barzah nanti? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miturut surat Al-Isra tadi ayat 72 disebut wong sing wuto adalah hatinya, maksudnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya. Itu siapa? Yang mana sebetulnya? Hati lo, bukan jasmani. Saya ulang, orang-orang yang disebut sebagai orang yang buta hatinya, hati adalah orang-orang yang hatinya itu belum kenal sak temene Gusti Allah, belum, sehingga jatuhnya iman gak mungkin. Iku Allah, pasti makhluk. Lah, tanda-tanda orang yang tidak buta pertama, alladzina yastami'unal qaula, ketika mereka mendengarkan risalah Rasulullah yang bersifatkan risalatut tauhidiyah, berarti ilmu tauhid, iku disampaikan, dia dengarkan, ning ngati iku ngerespon. Iki tondo-tondo orang yang nantinya kebuka hatinya. Sebab banyak, bahkan ribuan orang yang tidak memperhatikan betapa pentingnya ajaran tersebut. Setelah itu ada keinginan dalam hati orang tersebut untuk membuktikan terkait sapa sih sejatine Allah itu. Akhirnya Allah menggerojok petunjuknya lewat ilmu. Oh, ternyata urip iku. Oh, ternyata ada di diri saya sendiri. Akhirnya petunjuk untuk melakukan kholwat ada, dan disitulah nanti jenengan akan menemukan, walaupun sak seret bertemu terhadap Allah, itu sudah jaminan dikatakan orang yang, apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Ahzab tadi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Bapak Ibu secara tegas menjawab, bukan termasuk golongan orang yang buta di kemudian hari. Sekarang, sebab sekarang hati sampean sudah ada rasa bahwasanya sejatine urip iku wujuding Gusti yang selalu melayani kita. Itu kan tanda yang tidak buta. Tanda yang tidak buta. Lah, sehingga kalau boleh saya simpulkan, golongan yang tidak buta itu disebut Allah sebagai inna auliya Allah. Itu ada 3 golongan. 1 musyahadatul fana, 2 musyahadatul kamil, kedua-duanya dimasukkan Allah maqam mahfud. Yang ketiga musyahadatul baqa, Allah masukkan terhadap maqam maksum. Udah. Perbedaan di antara 3 hal tadi, 1 dan 2, ati iku sik digiring Allah, dilalekno Allah, datang Allah piyambak, bukan karena nafsu dalam diri Anda. Itu maksud karepe Gusti Allah jenengan sadar laliku sebab teko Gusti Allah iku sesungguhnya bukan lali. Ana wong dzikir niku Pak macam loro. Siji ana wong dzikir
tapi atine gak iso hudur nang Allah. Loro, ada orang yang dzikir tapi hatinya juga hudur datang Gusti Allah. Ono wong lali tapi hudur. Ini yang jarang dibahas. Takute kok kabeh melok-melok sehingga nggak ada peningkatan. Artinya apa? Ada wong orang lali bukan lali sebab dirinya, tapi sadar lali ini dilalekno Allah. Orang yang seperti ini, kesadaran seperti itu bukan disebut orang lali, tapi yahiku termasuk wong sing eling. Prosesnya ya napa? Ngeten. Kula takok mawon dateng jenengan sedaya. Jenengan kan aslinya gak kepingin cepot sangka Allah toh. Gak ada sedikit pun jenengan itu keinginan untuk lalai, keinginan untuk di dalam diri muncul aku nih makhluk lah, ngoten nggih. Iso terus aku nih Gusti. Ikut tetondo bahwasanya Anda tidak berani untuk berkhianat. Ikut tetondo berarti jenengan gak mau untuk diatur nafsu. Ikut tetanda jikalau jenengan ini gak mau untuk lalai. Kalau seperti itu terjadi kelalaian, berarti lali nih mboten dugi nafsu atau jenengan, tapi lali nih hati sampean sadar lali nih tekoni sangka Gusti. Kesadaran seperti itu tidak dikatakan lalai, tapi dikatakan ingat. Jelas? Oke, lanjut nek ono ibuke wonten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula pernah mengalami suatu kapan hari itu nggih kejadian sing membuat stres sampai kayak mau depresi, Gus. Habis itu tapi hati ini kayaknya bersih gitu, Gus. Kayak dendam, benci sama orang, sama apapun itu yang dulu-dulu tak ada di hati itu hilang semua. Itu benar sudah. Orang ngarani stres biar orang mana stres, justru stres sampai nang Allah itulah stres yang benar. Itu yang benar memang. Dan itulah tujuan kholwat pada intinya di situ, supaya kita menjadi orang lalu stres pada Allah. Ngoten loh. Sudah betul Bu, lanjut. Habis itu seumpamanya pernah kan saya jualan ya Gus ya, ada pembeli tiba-tiba marah Gus, tapi di hati enggak marah sama sekali. Yang kulo lihat itu ini Allah yang menjalankan dan saya harus terima ini. Saya intinya kulo terima gitu aja mawon gitu. Kaget kulo dadine Gus, ini rasa apa gitu, soalnya nggak pernah kulo merasakan rasa ini ngoten. Semuanya hilang kayak lahir baru gitu loh Gus. Habis itu tiba-tiba rasa ini semakin menipis, hilang, kadang ada lagi, kadang hilang, kadang ada lagi. Niku nopo niku Gus. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang, ombak, kadang munggah, kadang mudun. Munggahe ombak, turune ombak itu sudah nggak ada bedanya. Bagi siapa? Lali eling iku sama saja. Bagi orang yang sudah dicemot Gusti Allah, berarti dicemot nggih. Ditarik Allah di dalam singgasana itu tadi. Fana dan kamil. Mengapa demikian? Kita merasakan kok gak lansama hilangan ya, kok naik tuh semata-mata itu adalah untuk menguatkan iman tauhid sampai datang Gusti beres pun. Tapi nggak ada bedanya, yang namanya ombak naik dan turun sama, sebetulnya di mata Allah sama, karena yang ada kesadaran. Bukan kita makhluk. Begitu Bu nggih? Ngaten. Lanjut.
Nah, terus langkah apa yang harus kulakukan? Mengalir aja. Udah, dalan dhuwur yo. Tuyone yo ana ndukur, dalan isor yo ana isor. Wis nek mengalir penak-penak, mboten enten beban, mekaten. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Bapak Ibu, itulah sebetulnya kasih Allah dalam diri kita. Kita nggak pernah ditinggalkan, cuman kita manusia kebanyakan yang tidak mengerti. Wis muga-muga dadi ilmu ingkang manfaat, tambah caket ide datang Allah, anak putu kita semuanya ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Sebelum kami tutup, untuk berikutnya nanti tetap kita meneruskan kitab ini. Ternyata di luar sana kesenangan yang belum sempat waktu Ramadan ngikuti mendapatkan kitab, terus akhirnya di luar bisa menyimak dari rumah mekaten. Dan untuk masalah yang memesan kitab lewat paket, sudah kami buka mulai hari ini tadi untuk memesan di admin pondok sudah. Demikian Bapak Ibu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.